Halo semuanya, saya perwakilan dari kelompok 5. Anggota kami ada saya sendiri, Wita, lalu ada Audi, Ave, Andini, Sony, Leoni, dan juga Elva. Nah, untuk kali ini kita akan membahas makalah analisis sistem informasi akuntansi pada Warkop Agam Kuala Namu. Nah, Warkop ini merupakan usaha UMKM yaitu yang berfokus pada kuliner. Banyak sekali makanan ringan, makanan berat, minuman, dan juga dessert yang dijual di Warkop Agam ini. Warkop ini cocok banget loh buat kita yang kaum Gen Z yang mau nongkrong tapi untuk harganya masih standar. Jadi selain untuk Gen Z, untuk semua umur juga bisa seperti ajak keluarga, teman, pacar, dan juga yang lainnya. Asal jangan bawa selingkuhan ya. Nah, langsung saja masuk ke topiknya. Yang pertama, saya akan membahas identitas bisnis. Seperti yang saya bilang di awal, nama usaha UMKM yang kami buat itu adalah Warkop Agam Kuala Namu. Nah, Warkop ini didirikan pada tahun 2024, tepatnya tanggal 1 Juni. Nah, lokasinya itu di mana? Lokasinya ada di Jalan Sultan Serdang, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Untuk konsep dan juga suasana yang mereka pilih itu dia berkonsep semi outdoor, suasana sederhana, dan juga modern. Nah, seperti yang kalian tahu, Warkop Agam itu identik sekali dengan mie-nya, yaitu mie Bangladesh. Itu untuk makanan beratnya. Nah, makanan berat yang lainnya itu ada mie Aceh, nasi goreng, nasi ayam penyet, dan juga yang lainnya. Dan mereka juga menyediakan minuman. Minumannya itu ada kopi. Nah, kopinya ini berasal dari Aceh dengan varian banyak sekali kopinya. Lalu mereka menyediakan dessert juga, yaitu dessertnya ada sop buah, ada kue kering, dan juga gorengan. Sampai saat ini mereka ada 11 karyawan yang terdiri dari satu manajer, lalu ada 3 waiters, 3 tukang masak, 2 untuk buat minum, dan juga 2 untuk kasir. Nah, jam operasionalnya itu jam berapa? Mereka buka 24 jam ya, jadi mereka menggunakan shift, yaitu shift pagi dan juga shift malam. Fasilitasnya apa aja yang dibuat? Mereka menyediakan free wifi, terus ada TV untuk nobar juga. Jadi buat kalian yang mau nobar bareng teman-teman, kalau misalnya ada pertandingan sepak bola bisa banget langsung ke sini. Lalu mereka menyediakan speaker musik juga. Nah, speaker musik ini bisa kalian request mau lagu apa. Lalu untuk mendukung tempat ini menjadi ramai, mereka menggunakan media sosial juga. Kalian pasti tahu kalau buka usaha tanpa media sosial itu nggak bakalan viral, makanya mereka buat ada TikTok, Instagram, email. Nah, untuk kalian yang males banget pergi cari makan keluar, bisa online juga loh, yaitu ada Grabnya, namanya itu Warkop Agam Kuala Namu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sejarah Warkop Agam Kuala Namu sebagai Warkop. Pada awal tahun 2024, pemilik Warkop Agam Kuala Namu yaitu Tunas terinspirasi untuk membangun Warkop. Awalnya pemilik sudah lama memiliki lahan yang kosong di lokasi Warkop tersebut. Setelah ia melihat budaya nongkrong sangat diminati zaman sekarang, dan di tahun tersebut Warkop juga sempat booming di sosial media sampai banyak warkop yang berdiri di luar Medan karena salah satu menu yang viral yaitu mie Bangladesh yang juga sering direview oleh para influencer. Tidak hanya itu, lokasi warkop merupakan lintas jalan ke Bandara Kuala Namu Medan, sehingga warkop itu dibuka setiap hari selama 24 jam agar pengunjung yang melintas menuju bandara dapat bersinggah. Terus untuk pemilihan namanya, sebenarnya ini memilih nama Warkop Agam Kuala Namu karena Agam itu artinya abang dalam bahasa Aceh, di mana Warkop Aceh autentik dengan sebutan Agam dan ditambah kalimat Kuala Namu karena lokasi yang dekat dengan bandara Kuala Namu. Dan juga belum ada warkop yang menggunakan nama tersebut. Faktor utama memilih UMKM Warkop. Pemilih ini memilih UMKM Warkop atau warung kopi karena pasarnya yang luas
di mana warkop dapat dinikmati berbagai kalangan muda, dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai orang tua. Zaman sekarang warkop lumayan diminati berbagai kalangan. Selain untuk makan atau minum, juga sering dikunjungi untuk meet up, nugas, kerja, bersantai, kegiatan musiman seperti nobar, nonton bareng, jika ada pertandingan bola, dan lainnya. Selain itu juga harga menu di warkop masih terjangkau oleh semua kalangan, dan warkop menyediakan berbagai pilihan jenis menu mulai dari yang berat sampai yang ringan. Jadi kesimpulannya yaitu untuk sejarah ini Warkop Agam Kuala Namu lahir dari inisiatif untuk memanfaatkan lahan kosong dengan melihat peluang lain yang mendukung pendiriannya, yaitu lokasi dekat dengan bandara dan pasang pasar warkop di zaman sekarang. Dengan demikian, Warkop Agam Kuala Namu menjadi respon terhadap kebutuhan masyarakat dengan konsep semi outdoor, sederhana dan modern yang menambahkan kenyamanan pengunjung. Sekian dari saya. Berikut adalah pembahasan mengenai apa itu UMKM beserta manfaatnya. Jadi, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM adalah kategori usaha yang mencakup usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan. UMKM ini memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara karena melibatkan banyak pelaku usaha yang tersebar di berbagai sektor ekonomi. Di Indonesia, UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah yang memberikan kriteria berdasarkan aset dan omset tahunan usaha. Lalu manfaat UMKM itu yang pertama, bagi perekonomian nasional antara lain membuka lapangan pekerjaan sehingga membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, manfaat UMKM bagi perekonomian daerah antara lain meningkatkan pendapatan, mengembangkan potensi masyarakat, serta menumbuhkan rasa ingin maju dan sebagainya. Adapun manfaat UMKM bagi pelaku UMKM itu sendiri antara lain adanya kebebasan finansial, memiliki kemampuan mengontrol diri, melakukan perubahan dalam hidup, serta menggali potensi diri, pengabdian diri, dan mendapatkan pengakuan atas usaha, tahan banting, lebih fokus pada konsumen, mudah beradaptasi menjadi penggerak ekonomi masyarakat yang inovatif dan juga fleksibel. Tujuan pengembangan pada UMKM bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, pengelolaan keuangan yang lebih baik, dan meningkatkan kualitas serta layanan kepada pelanggan. Dengan demikian, penyerapan SIA ini dapat membantu meningkatkan kinerja keuangan serta mendapatkan kepuasan pelanggan. Untuk proses pencatatan keuangan itu harus dimiliki oleh setiap usaha agar mengetahui keuangan yang ada di usahanya secara akurat dan jelas. Begitupun dengan Warkop ini juga memiliki sistem pencatatan keuangan, yaitu POS atau Point of Sale, adalah sistem aplikasi kasir yang berbayar yang dapat mendeteksi semua transaksi dan menjadikan itu sebagai informasi akuntansi yang jelas. Mulai dari pendapatan, pengeluaran, laporan tentang arus masuk dan keluar, sampai kepada laporan keuangan yang lengkap dan terperinci. Yang kedua itu untuk proses pencatatan keuangannya. Ada 3, pendapatan, pengeluaran, dan stok. Kalau ketiga itu yang harus diinput ke dalam sistem POS untuk menghasilkan informasi-informasi lain yang bisa dideteksi. Pendapatan menginput pemasukan atau transaksi masuk ke dalam sistem. Pengeluaran menginput transaksi keluar atau pengeluaran bisanya dengan uang kas. Dan yang terakhir stok menginput informasi mengenai stok seperti ketersediaan dan yang lainnya. Berikutnya adalah kelemahan sistem informasi akuntansi yang ditemukan di Warkop Agam Kuala Namu. Yang pertama, tidak adanya manajemen stok bahan baku yang menyebabkan potensi kerugian akibat kekurangan atau kelebihan stok. Ini dapat terjadi karena sistem yang diterapkan Warkop melakukan pengecekan barang setiap pagi. Apabila kurang baru, akan menetapkan keputusan untuk menambah pembelian
tanpa adanya pencatatan stok secara langsung pada buku stok. Yang kedua, laporan keuangan hanya mencakup data sederhana, yaitu penjualan dan pengeluaran harian. Yang ketiga, tidak bisa melakukan custom terkait waktu closing penjualan pada sistem. Ini dapat terjadi karena jam kerja warkop terdiri dari 2 shift, sehingga mengharuskan adanya closing sesuai dengan jam kerja karyawan. Nah, dengan adanya kelemahan-kelemahan dari warkop agam tersebut, maka kami dapat merekomendasikan 5 poin yang dapat diterapkan oleh warkop agam tersebut. Yang pertama itu, mulai dari masalah pencatatan transaksinya, baik yang dilakukan oleh kasir maupun dilakukan oleh pemilik, agar dicatat dari awal penerimaan kas sampai pengeluaran kas, itu dicatat secara mendetail atau menyeluruh sehingga tidak ada yang terlewat sedikit pun. Yang kedua itu ada manajemen stok bahan baku. Ya, untuk warkop agam ini pasti bahan bakunya itu contohnya kita ambil Indomie karena itu sangat penting karena menu utama mereka itu Indomie, maka manajemen stok itu perlu mencatat dari awal penerimaan barang masuk utama sampai pengeluaran barang masuk terakhir, stok terakhir itu dicatat secara mendetail atau menyeluruh sehingga tidak ada yang terlewat satupun. Yang ketiga itu masalah agar warkop agam ini dapat mengatur atau mengatasi masalah closing agar sesuai dengan jam kerja sehingga nanti jika adanya pergantian shift maka antar karyawan itu tidak ada perselisihan. Yang keempat itu kiranya penyajian laporan keuangannya ini bisa secara menyeluruh atau mendetail, jadi pada saat evaluasi oleh pemilik maka akan memudahkan pemilik untuk melakukan evaluasi tersebut. Yang kelima itu yaitu terakhir itu ada memaksimalkan atau meningkatkan pelatihan karyawan agar dapat memaksimalkan penggunaan aplikasi POS. Kesimpulan yang kami tetapkan dari analisis terhadap warkop agam Kuala Namu yaitu warkop agam Kuala Namu menggunakan aplikasi POS untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi baik itu pemasukan maupun pengeluaran, dan terdapat kekeliruan pada sistem pencatatan yaitu pencatatan stok, tidak adanya pencatatan stok secara langsung dan tidak adanya pemeriksaan sisa stok. Pengawas hanya akan melakukan pemeriksaan pada pagi hari untuk memastikan stok tersebut cukup untuk memulai penjualan di hari tersebut, dan masih adanya closing manual yang dikarenakan sistem tidak dapat membagi closing secara shift.